Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salam sejahtera, salam tanam berduri. Mudah-mudahan dalam keadaan semangat, sehat, dan selalu dalam limpahan rahmat, perlindungan, ridho Allah SWT. Baik, sekarang saya kembali lagi kembali dengan saya Rusdi Harpenas, Pak Guru Rusdi, sang dokter sawit. Hari ini akan update tentang beberapa hama yang menggerogoti penyakit sawit kita, yang mesti kita tahu, wajib kita pahami, wajib kita ngerti, harus selalu kita update supaya jangan sampai kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak menghasilkan apa-apa, malah menghabiskan uang kita yang banyak. Sebelum kita lanjut, saya mohon dengan kerendahan hati dari hati yang dalam supaya dapat menekan tombol subscribe, like, kemudian silakan di komen mana yang ada yang suka atau tak suka, silakan disampaikan untuk perbaikan channel saya yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Silakan di-share, mudah-mudahan teman-teman lain mungkin ada yang menggunakannya. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat. Amin rabbal alamin. Beberapa penyakitnya diantaranya bisa kita lihat bermacam-macam, ya, ada yang bermacam-macam, ya, itu kita harus ngerti, harus kita tahu, dan bagaimana cara menanggulanginya supaya kita tidak mengalami banyak kerugian, baik itu waktu, uang, tenaga, juga kerugian-kerugian yang lainnya. Karena ini penting, wajib tahu, sehingga kita ke depannya bisa berhati-hati. Yaitu yang pertama ada hama babi. Ini sangat sering menghancurkan, menghabiskan kerugian yang sangat besar jika kebun kita diserang oleh hama babi ini. Ini babi ini banyak di mana-mana saja ada, tidak aja di tempat yang rimba, tapi juga di dekat-dekat kampung pun, bahkan di pinggir-pinggir kota pun juga ada babi ini. Dia lihat bagaimana habis dimakannya, bagaimana dia menghancurkannya. Nah, jadi cara yang harus kita bisa pakai yaitu bisa menggunakan pagar bambu perbatang, yaitu di pagar bambu perbatang yang bagian dalam bambunya itu dipasang keluar atau dipasang terbalik. Tuh lihat, sehingga babinya agak khawatir, agak takut dengan bambu tersebut. Ini bukan saja tapi tangkal. Yang kedua, hama tikus. Jadi jangan sampai ada tikus setelah babi dari tikus. Jadi nanti kalau kita selamat dari babi, ini ada tikus lagi yang akan menyerangnya. Ini juga tingkat serangannya, hamanya sangat besar juga nih. Walaupun dia kecil, tapi tingkat kerusakannya sangat besar. Kalau babi tadi kita tahu dari jauh ada sawit kita yang mati, terjungkil balik. Tapi kalau gitu tikus tidak nampak. Jadi tahunya setelah kita dekat, baru kita tahu kalau sawit itu dimakan tikus. Dari jauh kita tidak nampak karena dia masih tegak berdiri. Tapi setelah dekat kita nampak batangnya, bawahnya itu digerogoti oleh tikus, sehingga mengkhawatirkan. Jadi ada berapa bisa yang kita pakai, diantaranya yang menggunakan racun. Nah, ini ada racun tikus. Bisa kita pakai, ya, bisa kita tabur di tengah-tengah kebun sawit kita. Mudah-mudahan dengan kita tabur ini, ya, bisa membasminya. Mudah-mudahan kita selamat dari serangan ini kebun kita. Yang ketiga nih, bekecot, lembut, lunak, tapi sangat keras, sangat dahsyat serangannya. Dia juga bisa menghancurkan, melumah lantahkan kebun kita, kebun sawit kita. Ini tidak saja sawit yang masih kecil, bahkan umur sawit sampai 2 tahun pun dia bisa menjadi musuhnya. Jadi ini harus kita lihat hati-hati. Kalau ada sawit kita bekas dimakan oleh bekecot ini tolong diperiksa bagus, baru kita bagaimana cara membasminya. Ini bentuknya kecil, tapi dia tidak begitu menyerang sawit, tetapi dia bisa tidur di sawit itu, di batang sawitnya, kemudian dia makan situ. Yang ketiga ada bekecot. Bekecot ini ya sama dengan bekecot tadi, ya, sangat besar juga pengaruhnya.
serangannya terhadap kebun sawit kita. Ini ada beberapa contoh bekas serangan bekecot itu. Jadi bisa kita menggunakan pembasmiannya, menggunakan ada di pasaran, ada Siputok. Tapi ini tidak begitu berpengaruh. Saya coba berkali-kali tidak pengaruh. Ini ada yang lebih pengaruh lagi. Kita menggunakan sabun rinso yang biasa dipakai oleh ibu-ibu untuk mencuci. Ini nanti kita larutkan ke dalam air, kemudian kita semprotkan ke sawit yang diserang oleh bekecot tadi. Tapi pagi menjelang matahari terbit, karena kalau siang dia sudah pergi dari situ. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa sawit kita bisa selamat dari ini. Yang keempat, wah ini yang sangat menakutkan ini. Kumbang tanduk. Ini susah sekali membasmikannya. Karena dia datang ke kebun sawit kita cuman hanya makan sawit. Kita tidak tahu makanannya apa. Sehingga kita tidak bisa meracunnya, tidak bisa membunuhnya. Dia beroperasi pada malam hari. Kalau kita racun pun obatnya tidak ada, umpannya tidak ada. Beda sama tikus, sama babi yang kita tahu makanannya, bisa kita kasih umpan dengan racun. Ini tidak ada, itu bekas dia. Bekas daripada dia memakan daripada sawit, itu bekas kumbang tanduk. Jadi ini contoh-contoh dimakannya. Saya udah pengalaman, udah diracun berkali-kali, tidak kena racun, dikasih racun macam-macam, dikasih garam, dikasih racun, tidak bisa. Tapi kebun tetap habis. Ini contoh serangan daripada kumbang tanduk. Jadi perhatikan bagus-bagus. Saya udah berusaha berkali-kali menggunakan obat ini, seperti menggunakan ini marsal, udah ditabur di pokoknya, juga ditabur di tanahnya. Saya cangkul, saya piringi juga tidak bisa. Juga tidak menghalangi untuk kumbang tanduk ini datang dan menghabisi sawit. Juga ini menggunakan puradan yang juga ditabur di tanah, digali di tanah, dicampur ke tanah, juga tidak bisa. Setelah saya coba dengan beberapa macam obat yang bisa membasmi kumbang tanduk ini. Jadi ini ada cara yang ampuh, saya browsing dengan cara yaitu menggunakan perangkap. Inilah perangkap untuk kumbang tanduk tersebut. Jadi kita buat dari ember dengan lapis yang di atasnya. Dan dengan ini nanti kumbang tanduknya ini kita gantung. Jadi kumbang tanduknya datang nanti akan menghampirinya. Tapi kita harus menggunakan pemancingnya, yaitu zat feromon. Itu dari PPKS ada tuh Feromonas yang bisa kita beli, tapi jual di pasaran payah nih. Di Feromonas ini memancing kumbang tanduk untuk datang menghampiri dan masuk ke dalam perangkapnya. Kalau tidak bisa, juga bisa menggunakan potongan nanas yang kita masuk ke dalam kaleng atau kemasan lainnya yang kita lubang-lubangi, sehingga mereka datang menghampiri untuk makan dan mereka masuk ke dalam perangkap yang telah kita buat. Ya mudah-mudahan ya, beberapa cara yang kita buat ini mungkin bisa mengatasi serangan kumbang tanduk yang sangat besar sekali pengaruhnya, yang bisa mematikan, membunuh sawit kita, yang tentu akan merugikan kita secara material, juga pikiran, juga waktu. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita semua. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terakhir, jangan lupa subscribe, komen, and like and share pada teman-temannya. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita tetap semangat, sehat, kemudian selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.